Halo, selamat bertemu kembali di video pembelajaran ERP pengadaan untuk SCM 500 dan kali ini kita sudah berada di unit terakhir untuk membahas tentang standard report di dalam SAP. Dan kali ini kita akan berada di transaksi exercise 25. Dan sama seperti minggu-minggu sebelumnya, Anda sudah mempelajari basic-basic dari purchasing document dan hari ini kita akan lihat berbagai dokumen tersebut dalam bentuk reporting. Nah, unit ini spesifik membahas tentang standard report at document level dan jika Anda perhatikan di dalam modul exercise 25, transaksi yang akan kita kerjakan adalah menampilkan list displays. Saya mulai dari task pertama, di mana kita akan menampilkan daftar dari PO yang sudah pernah kita proses. Dalam hal ini, nanti kita akan menggunakan scope list based ALV grid control yang sudah kita bahas di pertemuan teori sebelumnya. Saya pandu Anda untuk memperhatikan list dari Open Code Receive yang sudah pernah kita proses. Silakan diikuti, boleh juga dengan panduan di dalam solution exercise kita, atau satu persatu dengan mengikuti isi di dalam video ini. Saya pandu dari menu yang sama di Logistics, kemudian Materials Management, selanjutnya Purchasing, kemudian di Purchase Order, kemudian ambilnya di list displays. Karena ini adalah vendor, maka kita gunakan T-code ME2L by vendor. Nah, ingat ini adalah purchasing document yang ditampilkan per vendor. Untuk informasi vendor boleh kita kosongkan karena memang pada dasarnya kita pengen kepoin siapa aja vendor yang ada di sini. Dan untuk selection parametersnya atau scope of listnya, kita nanti ambilnya itu yang ALV grid control. Jadi di sini kita pilihnya itu adalah base ALV. Dan untuk selection parameternya kita boleh pilihnya itu di W101 atau Open Goods Receive. Dalam hal ini adalah yang transaksinya masih open. Dengan purchasing group kita kosongkan saja karena kita pengen menampilkan semua dan plannya itu adalah plan 1000. Selanjutnya untuk document date-nya mungkin kita boleh ambil 1 tahun yang lalu sampai hari ini. Jadi mungkin di sekitar 3 atau 2 tahun lalu kali ya boleh ya. Berarti di 3 Juli 2021 seperti itu. Ini kita bebas aja untuk yang tanggalnya. Mungkin saya contohkan sekarang adalah di 3 Juli 2021. Dan ingin saya masukkan ke tanggal hari ini 3 Juli 2023. Nah, isian lain yang memang dibutuhkan, ya silakan saja, tapi pada dasarnya ini kembali pada kebutuhan Anda. Silakan di-execute untuk menampilkan. Nah, ini dia tampilan purchasing document per vendor. Jadi kalau kita lihat di gambar ini atau di tampilan saya saat ini, cukup banyak ada vendor atau supply plan yang dijabarkan di sini. Misalnya kalau kita baca di sini ya, nih boleh dibuka satu-satu kalau misalnya terlalu rapat, seperti ini. Mulai dari purchasing group B36, T24, T25, T08, dan seterusnya. Ini banyak sekali. Dan dia lengkapin semuanya mulai dari tanggal pertama yang kita cek. Jadi kalau misalnya 2023 dia taruhnya di paling atas. Dan kalau Anda scroll lagi ke bawah-bawah itu banyak sekali. Jadi berapa user yang terregister itu semuanya akan tampil. Kira-kira seperti itu. Nah, misalnya di sini ada vendor 1950, ada lagi vendor mungkin di luar 1950 dan seterusnya ini bisa ditemukan satu persatu. Nih, kita coba moving ke soal berikutnya. Kalau yang tadi adalah display-nya untuk Open Go Receive. Kemudian ini adalah list is sorted by vendor and purchasing document. Dan saat ini kita diminta untuk mengubah short order-nya dan melakukan settingan layout-nya. Jadi kita kasih nama. Nah, ini juga caranya mudah banget ya. Di sini ada pilihan layout, di sini ada pilihan change layout. Nanti kita bisa proses, kita pilih dari menu layout. Jadi ini bisa diubah-ubah ya, kolom display-nya bisa dihapus, dipindah, kolom yang masih undisplay atau belum di-display itu boleh dipindah ke kiri, dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan memilih misalnya short kriterianya apa ya, gitu ya. Nah, bebas, kalau di buku kita dia bilang ada keterangan di sini, on the left-hand side of the screen position the cursor on sort criteria on purchasing document and choose remove sort criteria. Jadi kita mau pindahin dari yang ini ya. Dari sini kita mau pindahin ke kanan, atau sebaliknya dari kanan pindahin ke kiri. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya ini mau dipindah salah satu aja nih, item saya geser ke kanan.
Nah, itemnya akan pindah ke kanan. Kalau misalnya saya mau balikin, dia akan balik seperti itu. Dan tombol di bawah ini adalah save layout-nya. Dan dalam hal ini kita diminta untuk menyimpan layout-nya itu nanti dengan nama layout SCM 500 batch pagar-pagar. Seperti itu. Ya, jadi itu saja. Dan apa ya yang kita mau pilih di sini bebas. Anda mau pilih apa misalnya? Kalau di buku dia bilang posisikan kursor di list of column and material and choose add sort kriteria. Nah, seperti itu. Jadi, saya rasa ada yang perlu kita ganti. Boleh lah ya, kita coba ganti satu atau kita tambah satu. Misalnya vendor supplying plan. Kita masukkan ke sini. Kemudian boleh disimpan sebagai layout, save layout dialog, atau kalau di sini mau langsung adopt, adopt. Jadi kalau misalnya mau save baru, ya tinggal di save baru. Seperti itu, save as. Nanti diberikan nama layoutnya misalnya SCM 500 pagar-pagar. Seperti itu. Misalnya saya pakai BC, maka dia kurang lebih seperti ini. Atau kalau misalnya dia mau pakai penghubung, juga sangat dimungkinkan. Nah, dalam hal ini, untuk user spesifiknya kita centang, dan kita pilihnya itu layout yang standar. Ya. Atau namanya kalau misalnya mau dipanjangin, berarti jadi layout SCM 500. Layout SCM 500C pagar-pagar, biar namanya sama ya. Kemudian continue atau dalam hal ini tuh sama dengan adopt. Oke. Sudah, inilah layoutnya. Maka tadi ketika saya menambahkan purchasing document, seharusnya begitu ini saya back lagi dan saya execute lagi, maka di sini akan ada perbedaan tampilan. Seperti itu. Ketika sudah dieksekusi, dia akan ada perbedaan tampilan. Oke, seperti ini ya. Jadi beda banget dengan yang sebelumnya. Nah, itu yang dimaksud dengan soal nomor 2. Dan pindah ke poin nomor 3, dia bilang di sini you wish to have the quantity still to be delivered and value still to be delivered column display directly after the material group for the individual item. You also want to display the total value of the material still to be delivered in the list. Nah, kali ini kita pengen banget mengubah layoutnya lagi tadi, berarti ini boleh di back lagi sebenarnya, boleh di back lagi, dan kita ganti lagi jadi yang tadi, jadi ALV ya, ALV grid control tadi base ALV, kita continue lagi, kita execute, kita diminta untuk masukkan to be delivered column dan total ke dalam pilihan display display kolom kita, yang ini ya. Kita mengubah kolom dan create desired total. Berarti di sini kita pilih kolom still to be delivered ke kanan, still to be delivered quantity, then move the column to the right and then and next to the material group with drag and drop. Seperti itu. Caranya tadi masih sama. Boleh kita change layoutnya. Kita diminta untuk periksa dulu nama kolomnya. Still to be delivered. Dalam hal ini yang quantity ya. Kita pindahin ke kanan. Oke. Kemudian material grupnya. Material group ada di mana ya? Dari kanan ke kiri kali ya. Coba kita periksa sama juga. Apakah ada material group? Ini soalnya acak ya. Ini posisinya masih acak. Material group. Boleh diperiksa seksama. Oke, ini material group. Benar. Kita pindahin material group ke kanan juga. Hanya dua itu saja. Kemudian kita save layoutnya. Jadi tidak perlu lagi di save as karena kita cukup mengubah yang sudah pernah disimpan. Kemudian save layout. Dan layoutnya nanti akan tersimpan seperti pesan yang ada di sudut kiri bawah. Kalau sudah ditutup, dan kalau Anda perhatikan ini otomatis berubah. Still to be delivered-nya akan hilang. Seperti itu. Nah, itu saja inti dari transaksi di poin 1. Sekarang kita pindah ke list of material documents. Ini juga mudah banget. Saya pandu, semuanya boleh kembali ke SAP Easy Access. Nah, di soal ini dia hanya meminta coba dong tampilkan daftar material dokumen yang kebetulan sudah pernah posting di dalam minggu ini. Untuk beberapa material ada TDSM 500A sekian-sekian, 500B sekian-sekian, C sekian-sekian, sampai D sekian-sekian. Nah, caranya dari menu logistics, kemudian materials management, kemudian ada inventory management. Ini berarti boleh ditutup yang purchasing-nya ya. Kita masuk ke inventory management.
lalu ada environment, di sini ada environment, kemudian ada list displays, dan selanjutnya ada materials document atau MB51. Boleh difavoritin biar gampang diakses. Nah, seperti ini. Karena kebetulan material yang mau dipilih itu kan ada banyak ya. Jadi kita harus memilihnya itu lebih dari satu listnya. Nah, multiple selection itu ada di sini. Boleh diperhatikan di panah ini. Jadi kalau misalnya mau memilih lebih dari satu material, kita entrykan di dalam satu-satu. Misalnya TDSM 500 B C pagar-pagar seperti itu ya. Lalu saya mau lihat lagi material TDSM 500 CC pagar-pagar. Kemudian saya juga mau lihat lagi material TDSM 500 DC pagar-pagar. Saya juga mau lihat yang batch D seperti DC pagar-pagar. Jadi kalau misalnya ini semuanya ready, ya itu bisa ditampilin seperti itu. Nah, kalau sudah, ini tinggal boleh tinggal dicek entry kalau misalnya belum yakin, atau kalau misalnya mau langsung di copy aja. Dan dia otomatis terbaca, seperti itu. Nah, kalau misalnya mau diedit lagi ya caranya sama, kembali ke sana. Dan semua ini masih bisa di-adjust ya, masih bisa diproses kembali, masih bisa diedit. Bahkan kalau misalnya banyak, kita bisa import dari text file dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Dan dalam catatan kita kali ini adalah contoh inputan multiple selection material, for material. Oke, kalau sudah, kita boleh continue, kita copy, execute maksudnya. Kemudian kita inputkan eh, untuk sampai 7 days ke depan. Berarti itu ada di bagian posting date. Berarti tanggal hari ini, kebetulan saya bertransaksi di tanggal 3 Juli ya. 3 Juli 2023 sampai 7 hari ke depan berarti itu di tanggal 10 Juli. Nah, seperti ini. Oke. Dan hal-hal lain kalau memang dibutuhkan ya silahkan di-input saja. Tapi dalam hal ini saya hanya butuh itu, kemudian saya execute di F8. Jadi kalau misalnya nggak ada, dia akan kosong. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya saya pengen mundur nih, ternyata mungkin hari ini kan nggak ada transaksi nih. Saya pengen mundurin misalnya dari bulan Mei kali ya. Coba saya lihat di 1 Mei 3 Januari 2023, contoh saja. Nah, ini ada satu, yaitu si TDSM 500 DC00 ball bearing sekian-sekian. Kira-kira seperti itu ya. Jadi, di task 2 ini kita hanya ingin memastikan ada atau tidak goods movement yang terinput atau tidak. Dan di poin keduanya, kita mau tampilkan itu dengan cara melihat detail listnya. Berarti caranya kamu tinggal select seperti ini, kemudian boleh di-display. Nah, ini adalah informasi yang tadi sudah saya jelaskan di kelas juga, bahwa tombol-tombol ini fungsinya banyak banget. Nah, ini kira-kira jadi nama materialnya ini, material deskripsinya adalah ball bearing, pelannya pelan 1000, dan namanya adalah di pelan Humber. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya sudah terjawab poin 1 dan 2, kita diminta untuk rilis quality inspection stock. Kalau misalnya ada. Berarti caranya di sini adalah uh, determine for which material stock in quality inspection was transferred to unrestricted stock this week. Jadi kita mau memeriksa ada nggak sih yang minggu ini barang-barang yang kekonversi dari quality inspection ke unrestricted. Kalau ada coba dong ditampilin gitu ya. Pada ini boleh di back. Kemudian nanti silakan diproses aja di bagian kotak dialognya set value for filter kriteria kemudian enter movement type. Seperti itu. Ya, seperti di sini kita pilih dong movement type seperti apa. Misalnya movement type-nya adalah 321. Kalau minggu lalu kan kita pakainya 101. Berarti kita inputinnya itu di 321 dari transfer posting quality to unrestricted sampai kepada 322 misalnya. Dan sebenarnya ini bebas, mau pakai yang mana aja yang mau dicek, silahkan saja. Nah, di contoh kita kebetulan dari yang transfer posting ke unrestricted dan seterusnya. Seperti itu. Jadi beda tipis ya. Kira-kira seperti itu yang mau dicontohkan dari tipe movement type ini. Jadi kita hanya menambah parameter list yang memang mau diperiksa. Kalau sudah, silakan di-execute. Dan ternyata di tempat saya tidak ada. Dan kalau memang ada, seharusnya di sini akan muncul satu persatu. Nah, kira-kira seperti itu inti dari transaksi di exercise bagian 25 ya, 25 ini. Dan itu sudah mewakili semua informasi list display yang ada di dalam uh, unit minggu ini. Dan berikutnya kita akan pindah ke exercise 26. Selamat mencoba dan terima kasih.